Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Azhara Distiani, biasa dipanggil Bu Disti. Ibu saat ini sedang mengajar di MTS Asih Putra, Kota Cimahi. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bangun datar segi 4. Oke, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal bangun datar segi 4, persegi panjang, persegi, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Yang kedua, kita juga mengenal jenis-jenis dan sifat-sifat bangun datar segi 4. Dan yang ketiga, kita juga mengenal keliling dan luas dari bangun datar segi 4. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama ada persegi. Nah, bangun datar segi 4 yang memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Nah, keempat sisinya sama panjang, yaitu panjang AB itu sama dengan panjang BC. Panjang BC itu juga sama dengan panjang CD dan sama panjang juga dengan panjang AD. Yang ketiga, sifat persegi itu adalah sisi-sisi yang berhadapan, yaitu sejajar. Jadi di sini ada sisi AB sejajar dengan sisi CD. Kemudian sisi BC sejajar dengan sisi AD. Nah, untuk tiap-tiap sudutnya, setiap titik sudutnya memiliki besaran yang sama, yaitu 90 derajat. Kemudian untuk diagonal-diagonalnya itu sama panjang. Jadi ini diagonal ya, yang disebut diagonal itu adalah garis yang menghubungkan titik sudut di seberangnya. Nah, panjang BD itu sama dengan panjang AC. Jadi diagonal BD itu sama dengan panjangnya diagonal AC. Dan yang terakhir, diagonal-diagonalnya itu saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Jadi ini tegak lurus ya, berpotongan tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus akan membentuk sudut siku-siku. Nah, membagi 2 ini dia akan membagi 2 sama panjang, sehingga AO, panjang AO itu sama dengan panjang OC, sama dengan panjang BO, dan sama dengan panjang OD. Nah, untuk luas persegi, kita lihat di sini, untuk luas persegi itu adalah sisi kali sisi, dan keliling persegi itu adalah 4 kali sisi ya. Untuk konsep luas sendiri, luas itu adalah seluruh bagian yang atau daerah yang membentuk bangun datar tersebut ya. Jadi ini daerah ini itu adalah luasnya. Sedangkan kalau keliling itu hanya panjang kerangka ya, kerangka yang membentuk persegi ini ya. Jadi panjangnya saja, jadi dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A itu panjangnya berapa disebut keliling. Makanya di sini 4 kali sisi karena memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, untuk selanjutnya kita lihat contoh soal berikut. Nah, di sini Andi memiliki figura berbentuk persegi. Jika panjang sisi figuranya adalah 25 cm, maka keliling dan luas figura tersebut adalah, nah, ini figura bentuknya persegi. Sisinya panjangnya itu 25 cm. Oke, kita jawab sama-sama ya. Keliling itu dirumuskan dengan 4 kali sisi. Tinggal kita masukkan sisinya itu 25 cm. Jadi keliling sama dengan 4 dikali 25. Didapatlah keliling sama dengan 100 cm. Kemudian untuk mencari luasnya kita menggunakan rumus sisi kali sisi. Nah, karena tadi sisinya sudah diketahui 25, jadi luas sama dengan 25 dikali 25. Luasnya sama dengan 625 cm persegi. Nah, ini kesimpulannya, sehingga diperoleh keliling figura tersebut adalah 100 cm dan luas figura tersebut adalah 625 cm persegi.
Nah, bangun yang kedua ada persegi panjang. Nah, persegi panjang juga memiliki sifat-sifat ya. Di sini sifatnya hampir mirip seperti persegi, hanya saja yang membedakan itu adalah kalau persegi keempat sisinya memiliki panjang yang sama besar. Kalau persegi panjang hanya dua sisi yang berhadapannya saja yang memiliki panjang sama besar. Oke, di sini ada AB berhadapan atau sejajar dengan CD. Panjangnya itu sama ya, AB sama dengan CD. Kemudian BC juga panjangnya sama dengan AD. Ya, jadi hanya itu saja yang membedakan antara persegi dan persegi panjang. Untuk luasnya itu sama dengan panjang kali lebar untuk persegi panjang. Kalau kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, jika satu persegi di dalamnya memuat satu satuan, oke, kita perhatikan gambar ini ya. Jika satu persegi di dalamnya, nih ya, ada satu persegi memuat satu satuan, tentukan luas dan keliling persegi panjang tersebut. Nah, luasnya kita menggunakan panjang kali lebar. Untuk menentukan panjangnya, kita hitung sama-sama. Panjang A ke B, ada berapa persegi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sehingga panjangnya itu sama dengan 7. Dan lebarnya dari B ke C ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Jadi untuk memperoleh luasnya tinggal kita kalikan 7 kali 5 sama dengan 35 satuan luas. Oke, yang kedua yaitu keliling. Keliling sama dengan, rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Karena tadi panjang dan lebarnya sudah diketahui, tinggal kita jumlahkan. Menjadi keliling sama dengan 2 dikali 7 tambah 5. Maka keliling sama dengan 2 dikali 12. Dan diperoleh keliling sama dengan 24 satuan panjang. Oke, kita lanjut ke bangun datar berikutnya, yaitu jajar genjang. Nah, jajar genjang ini memiliki sifat-sifat yang mirip juga ya dengan yang sebelumnya. Di sini yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, sama ya seperti persegi panjang. Kemudian diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi 2 sama besar. Jadi diagonal ini akan, kalau dipotong ya, akan membagi 2 bagian sama besar. Kemudian sudut-sudut yang berhadapannya sama besarnya. Oke, di sini kita pause dulu ya. Nah, di sini sudut A dengan sudut D itu besarnya sama. Dan sudut B dengan seberangnya yaitu sudut C itu juga besarnya sama. Untuk semua jumlah semua sudutnya itu sama dengan 360 derajat. Dan untuk jajar genjang dia memiliki satu simetri lipat. Oke, di sini Bu Disti punya ilustrasi untuk mengetahui luas jajar genjang. Tahu nggak sih sebetulnya kalau misalnya jajar genjang itu mirip seperti persegi panjang? Nah, contohnya Bu Disti potong bagian dari tinggi sini ke bagian ujungnya, kemudian dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, akan membentuk persegi panjang kan ya? Jadi, untuk luas jajar genjang itu sama dengan alas kali tinggi. Kalau di persegi panjang itu panjang kali lebar, ya. Nah, untuk kelilingnya itu sama ya seperti tadi konsepnya, kita menjumlahkan seluruh bagian terluar dari bangun datar tersebut. Jadi di sini 2 dikali panjang AB ditambah panjang AC, karena AC itu panjangnya sama dengan BD. Jadi kita hitung 2 kali. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bangun datar trapesium. Nah, untuk bangun datar trapesium, di sini Bu Disti ambil trapesium sama kaki. Trapesium, siku. Nah, untuk trapesium sendiri ini dia punya 3 jenis. Jenis pertama adalah trapesium sama kaki ya, yang tadi sudah Bu Disti sebut. Kemudian ini ada trapesium siku-siku, dan yang terakhir ada trapesium sembarang. Nah, kita lihat trapesium siku-siku ini dia memiliki sepasang sisi yang berhadapan dan sejajar. Nah, ini ada sisi yang berhadapan, yaitu sisi A dan sisi B. Yang berhadapan ini sejajar dan memiliki tepat 2 sudut siku-siku. Coba tebak di mana sudut siku-sikunya? Ya, betul ya, ada di sebelah sini. Di sini dan di sini. Kemudian untuk trapesium siku-siku juga sifat lainnya adalah dia tidak memiliki simetri lipat maupun simetri putar.
Nah, di sini Bu Disti punya ilustrasi untuk menemukan luas dari trapesium. Konsepnya hampir sama seperti persegi panjang. Nah, kalau trapesium siku-siku ini kita bagi dua, kemudian kita pindahkan, maka akan terbentuklah bentuk persegi panjang. Nah, di sini kalau persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Nah, di sini juga sama. Panjangnya itu adalah A tambah B. Kemudian lebarnya itu adalah setengah kali tinggi, karena tadi tingginya sudah kita bagi dua ya. Jadi, luas dari trapesium itu didapatlah A tambah B dikali setengah tinggi. Untuk kelilingnya bagaimana? Untuk kelilingnya itu sisi atas ditambah sisi kanan, ditambah sisi bawah, ditambah sisi kiri ya. Seperti halnya konsep pada keliling sebelumnya. Itu mengenai trapesium. Selanjutnya kita akan bahas tentang belah ketupat. Nah, untuk belah ketupat dia juga sama, punya beberapa sifat. Kita pindahkan dulu. Nah, sifat yang pertama, keempat sisinya itu sama panjang. Jadi pada belah ketupat ini, dia sisinya ini sama panjang. Yang kedua, kedua sisinya saling berpasangan dan sejajar. Nah, kedua sisinya itu saling berpasangan dan sejajar. Yang ketiga, kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang. Jadi yang ini, diagonal ini membagi tegak lurus. Dan panjang dari sini ke sini itu akan sama dengan dari tengah ke bawah gitu ya. Jadi sama panjang. Ini juga sama. Dari tengah ke kiri atau dari tengah ke kanan itu panjangnya sama. Kemudian sudut-sudut yang berhadapannya sama besar. Jadi sudut ini berhadapannya atau di seberangnya itu sama besar. Yang di sini juga sama besar dan memiliki simetri putar. Oh iya, Bu Disti belum menjelaskan mengenai luas dan kelilingnya. Kita bisa lihat sama-sama. Untuk ilustrasi belah ketupat juga sebetulnya diambil dari konsep persegi panjang. Nah, kalau di sini tadi diagonalnya, yang ini kan diagonal 1 ya, cuman udah kita pindah ke atas. Jadi di sini hanya ada setengah diagonal 1. Dan dari atas ke bawah itu adalah diagonal 2, sehingga luasnya itu diperoleh setengah D1 dikali D2. D1 itu diagonal 1, D2 itu diagonal 2. Dan untuk kelilingnya itu adalah 4 kali sisi, karena sisinya itu berukuran sama besar atau sama panjang. Gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah layang-layang. Nah, untuk layang-layang dia memiliki sifat-sifat seperti berikut. 1, dia memiliki 2 pasang sisi yang berdekatan dan sama panjang. Nah, ini yang berdekatan nih. Dari A ke B, B ke D, AB itu sama dengan BD ya panjangnya. Berdekatan. Kemudian yang berdekatan lainnya AE itu sama dengan ED. Gitu. Kemudian sifat kedua, mempunyai 2 buah diagonal yang saling tegak lurus. Nah, ini tegak lurus sama seperti belah ketupat. Nah, diagonal yang satu membagi 2 diagonal yang lain dengan ukuran yang sama panjang. Nah, yang sama panjang itu hanya 1 diagonal saja, yaitu yang diagonal 1 ini ya. Nah, ini ukurannya sama panjang. Beda halnya dengan diagonal 2. Yang ini lebih kecil, yang ini lebih panjang gitu ya. Jadi tidak membagi sama besar. Hanya 1 diagonal saja yang membagi sama panjang ya. Kemudian yang ketiga, memiliki sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Nah, ini juga sama seperti belah ketupat tadi, sudut yang berhadapannya sama besar. Dan selanjutnya memiliki sebuah diagonal yang membagi 2 sudut sama besar. Memiliki sebuah diagonal yang membagi 2 sudut sama besar. 2 sudut sama besar itu, ini nih. Ini membagi sudutnya sama besar. Jadi dari B ini, semisal B ini adalah 90 derajat. Nah, ketika diagonal ini dibentangkan, maka B ini besarnya dibagi 2, jadi 45, yang di sebelah sini 45 derajat, gitu ya. Dan yang terakhir memiliki 1 simetri lipat. Nah, Bu Disti akan menunjukkan 1 simetri lipat. Dan pembuktian dari luas layang-layang. Nah, ini adalah luas layang-layang ya. Kita juga ini ambil dari konsep persegi panjang. Nah, di sini kalau misalnya kita lipat bagian bawahnya ke atas, bentuknya akan seperti persegi panjang. Maka ini
ini juga rumusnya hampir sama ya, seperti pada belah ketupat, yaitu setengah D1 kali D2. Dan untuk kelilingnya itu adalah seluruh sisinya dijumlahkan. Sisinya itu yang mana? Yang ini ya, A, B, B, D, D, E, E, A. Itu dijumlahkan, maka itu adalah kelilingnya. Oke, sekian persembahan pembelajaran bangun datar segi 4 dari Ibu. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi suatu berkah dan dapat diaplikasikan di kemudian hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.